Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, anak-anaknya Ustazah yang sudah in, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita lanjut pembelajarannya ya. Jadi, pembelajaran kita nggak hari Kamis lagi, pembelajaran kita hari Jumat, oke? Jadi, pembelajaran biologi mulai sekarang ada di hari Jumat. Ya, Nak ya? Tetap semangat ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelum itu, ayo. Kemarin Ustazah kasih tugas tuh tentang Nak coba tuliskan ciri-ciri lumut, ciri-ciri khusus lumut, ya kan? Baik itu lumut daun atau briopita, kemudian lumut hati, hepatopita, kemudian lumut tanduk, anthoceropita, dan udah pada dikerjain. Tapi banyak juga yang belum ngerjain. Nah, kenapa nak? Dikumpul lah. Iya itu di, Dikumpul aja. iya itu dikumpul. Jadi Bukannya enggak Zah? kalau tapi keuntungannya di kamu, kalau kamu kumpul nanti nilainya Ustazah kasih, kalau nggak dikumpul ya nggak ada nilainya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngerjain mending dikumpul aja. Apa tugasnya Zah? Yang tadi Ustazah bilang, kerjain atau cari ciri-ciri khusus antara eh, lumut daun atau briopita, lumut hati, dan lumut tanduk, ya kan? Hmm. Silakan boleh Ustazah tunggu pokoknya minggu-minggu ini. Kalau ada yang udah dikerjain tapi belum dikirimkan atau mau ngerjain silahkan. Ya nak ya? Waktunya nggak Ustazah batasin, silakan biar Ustazah tunggu. Kalau mau dikerjain silakan Ustazah tunggu minggu-minggu ini ya nak ya? Oke? Kita akan lanjut karena kita minggu depan sudah Ustazah maunya kita selesai tentang tumbuhan, karena kita habis itu mau lanjut tentang animalia. Maka insya Allah hari ini Ustazah mau jelaskan langsung semuanya tentang paku-pakuan dan juga tumbuhan berbiji, ya nak ya? Oke, silakan buka bukunya. Hari ini kita akan bahas tentang tumbuhan. Hari ini kita akan bahas tentang tumbuhan berpembuluh atau tumbuhan tidak berbiji, yaitu paku-pakuan. Kalau di bukunya itu ada di halaman 190, tumbuhan paku. Ya nak ya, 190. Rumaiso, silakan dimatikan mic-nya nak, suaranya kedengaran, suara siapa aja di situ. Ustazah maunya suara Ustazah aja yang kedengaran. Udah nak, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang tumbuhan paku atau tumbuhan tidak berbiji, itu sama aja ya. Tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan paku, kalau beda yang paling signifikan antara tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut, kalau tumbuhan lumut itu nak dia lebih dominan fase gametofitnya dibandingkan fase sporofitnya. Sedangkan tumbuhan paku lebih dominan fase sporofitnya dibandingkan fase gametofitnya. Ayo, minggu lalu Ustazah sudah jelaskan kan? Dan Ustazah sudah suruh hafal tentang perbedaan antara tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Ayo nak, coba ulangi yang Ustazah bilang tadi satu orang. Ayo, lah buka buku langsung buka. Ayo, nak. Perbedaan yang paling signifikan antara pertumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang Ustazah sebutkan tadi. Ayo, Fatimah suaranya. Halo, halo. Nak. Iya Zah. Iya, udah kedengaran. Ayo, nak. Tumbuhan paku fase saprofitnya lebih dominan dari gametofitnya. Bukan saprofit ya, sporofit. Fatimah, sporofit Fatimah. Salah, salah tulis. Ayo, ayo, Fatimah. Lebih dominan fase sporofitnya dibandingkan fase gametofitnya. Kalau tumbuhan lumut, Fatimah. Tumbuhan lumut, gametofitnya lebih dominan. Daripada Apa tadi Zah? Saprofit ya Zah? ulang, nggak mau Ustazah kepotong-potong. Ulang.
tumbuhan lumut lebih dominan gametofitnya dari sporofitnya tuh. Nah, lanjut. Habis itu? Ya kan? Itu udah itu. Ustazah suruh ulang ini semua. Oh, Ayo nak. tumbuhan paku fase sporofitnya lebih dominan dari fase gametofitnya. Oke. Tumbuhan lumut fase gametofitnya lebih dominan dari fase sporofitnya. Oke, Masya Allah. Benar ya, Fatimah Almatuk Karim. Benar, 100. Eh, kalau tumbuhan lumut itu lebih dominan fase gametofit. Tunggu dulu ya, afwan. Ustazah mau tulis dulu namanya. Nanti Ustazah lupa nih nilainya. 10A, 10B. Yang pertama, Fatimah Almatuk Karim. Salah. Amatul Karim. Ya, 100. Oke. Siap-siap ya kuis dadakan kita hari ini ya. Oke, kemudian tadi kalau itu perbedaan yang signifikan antara lumut dengan paku. Nah, sekarang kita bahas pakunya. Nah, paku-pakuan itu nak, kalau reproduksinya atau perkembangbiakannya, siklus hidupnya kamu baca sendiri aja di buku itu udah sangat jelas. Ustazah nggak jelaskan karena itu memakan waktu. Ustazah cuma jelaskan tentang pembagian atau pengelompokan atau klasifikasinya. Yang pertama, dari paku-pakuan itu ada divisi Psilopita atau Psilopita. Divisi Psilopita ini disebut dengan paku telanjang. Nah, atau yang paling primitif atau yang paling hampir sama dengan paku-pakuan yang hampir punah atau yang purba seperti itu. Dan juga sebagian besar anggota dari divisi ini itu sudah punah. Contohnya yang masih ada sekarang adalah Psilotum. Tulisannya Psilotum. Itu dia contoh tumbuhannya. Dari divisi Psilopita, contohnya adalah Psilotum sp. Psilotum sp. Sudah? Untuk yang kedua ada divisi Lycopita. Divisi Lycopita ini itu bentuknya sama seperti rambut. Batangnya mirip sama kawat. Contohnya adalah paku Slaginella. Paku Slaginella. Kemudian divisi yang ketiga adalah divisi kecepatan Ustazah ya? Enggak kan? Enggak kan ya? Oke. Lumayan. Oke, itu Ustazah ulang. Yang pertama adalah divisi Psilopita. Nah, contoh spesiesnya adalah Psilotum. Nah, yang kedua adalah divisi Lycopita. Contohnya adalah Slaginella. Nih tulisannya Slaginella. Nampak? Divisi yang ketiga adalah divisi Spenopita. Sudah? Spenopita. Contoh tumbuhannya adalah spesiesnya adalah Equisetum atau paku ekor kuda. Equisetum atau paku ekor kuda. Divisi yang ketiga adalah divisi Pteropita. Tulisannya Pteropita. Nah, ini yang paling banyak ditemukan dan kebanyakan juga dijadikan sebagai sayur-sayuran untuk dimasak sehari-hari. Pernah makan paku-pakuan nggak? Ada tuh di pasar banyak paku-pakuan. Maksudnya bukan paku beling ya nak, bukan ya. Maksudnya ini tumbuhan namanya paku. Oke. Tadi yang ketiga adalah divisi Spenopita. Contohnya adalah paku ekor kuda atau Equisetum. Udah? Yang keempat adalah divisi Pteropita. Tulisannya Pteropita. Contohnya sangat banyak. Nah, Ustazah kasih lihat ya contohnya. Asplenium nidus atau paku sarang burung. Ini yang sering kamu lihat seperti ini. Nunggu Ustazah searching dulu ya. Paku sarang burung. Oke.
Paku sarang burung. Oke. Oke, ini dia nak ya. Nampak nggak di situ masih nampak bukunya Ustazah ya? Enggak. Enggak. Nih nampak nih. Nah, ini tanamannya. Paku sarang burung. Ada kan di rumah kamu? Enggak nampak gambarnya, Zah. Dia nggak ada, Zah. Oh, nggak ada. Tunggu ya. Nih. Nampak? Ah, ini yang sering di rumah kamu nih, ha, nih. Oh, nampak Zah. Nampak tuh? Itu dimakan. Enggak lah. Itu dijadikan hiasan biasanya, nah, hiasan untuk di rumah-rumah. Oke, itu contohnya. Bahasa Latinnya tadi apa? Asplenium nidus. Asplenium nidus. Radium nidus. Oke, nama Latinnya adalah Asplenium nidus. Lanjut. Yang kedua adalah Adiantum cuneatum. Adiantum cuneatum. Tulisannya harus digaris bawahi ya. Pokoknya tetap ingat cara penulisan tata nama ilmiah atau nama Latin. Adiantum cuneatum atau suplir atau paku suplir. Nah, contohnya seperti ini. Bentar ya. Ustazah kasih paku suplir. Nah, ini banyak nih di rumah-rumah anaknya Ustazah. Nah, ini dia. Paku suplir. Nampak? Nampak? Banyak kan? Di tembok-tembok atau biasanya kalau ada kalau suka paku-pakuan di ini di pot ditaruh. Nah, yang kayak gini tanamannya, Nak. Ada spora-sporanya coklat-coklat di pinggir-pinggirannya. Pernah lihat? Nah, itu dia paku suplir. Nah, itu dia paku suplir. Oke. Kita lanjut. Itu dia dari divisi Pterophyta atau Pterophyta. Contohnya ada dua, yaitu Asplenium nidus atau paku sarang burung dan juga Adiantum cuneatum atau paku suplir. Oke, selesai tumbuhan paku. Lanjut, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu terbagi atas dua. Nah, biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka adalah gimnosperme, sedangkan biji tertutup adalah angiosperme. Pelan-pelan, Zah. Ya nak, ya nak, ya nak. Udah, gimnosperme, divisinya. Nah, udah dihafal ini kemarin kan. Yang pertama adalah Coniferophyta. Contohnya pinus. Pernah lihat tanaman pinus kan? Ustazah kasih lihat tanaman Pinus mercusi. Tunggu ya. Paku. Oke. Nah, silakan dilihat layarnya, Nak. Contoh dari Pinus mercusi. Pinus mercusi. Pernah kali ya tanaman pinus di Siantar apa di mana itu banyak kali. Nah, gini ya. Pohonnya besar. Dia termasuk gimnosperme. Pinus mercusi. Kemudian contoh berikutnya adalah damar. Dicatat, damar. Atau bahasa Latinnya adalah Agathis alba. Agathis alba. Agathis alba. Nih, Agathis alba atau damar. Contoh tumbuhannya begini. Nampak? Itu dia Agathis alba atau damar. Kemudian
Itu dia dari divisi pertama dari Gymnospermae atau divisi Coniferopita. Kita lanjut. Divisi kedua adalah divisi Kikadopita. Contohnya adalah Kikas rumpii atau Pakis haji. Nah, kita cari ya, Pakis haji. Kikas rumpii, Pakis haji. Nah, nampak ini? Banyak kan di rumah? Nah, oh, udah baby salsa bilang, oh. Malu dia. Nampak? Ini contoh dari Gymnospermae, yaitu dari divisi Kikadopita atau Kikas rumpii atau Pakis haji. Itu dia divisi yang kedua. Divisi yang ketiga adalah divisi Ginkgopita. Ya kan? Divisi Ginkgopita yang ketiga kan? Divisi Ginkgopita itu contoh satu-satunya yang terkenal adalah Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Contoh tumbuhannya seperti ini. Nah, nampak? Itu dia Ginkgo biloba atau Ginkgopita. Itu dia dari Gymnospermae. Kita masuk ke Angiospermae. Silakan buka bukunya Angiospermae. Angiospermae itu halaman udah lewat. Iya, udah lewat. Angiospermae. Iya, 195 enggak? 199 ya nak ya. Nah, divisi Angiospermae. Angiospermae itu ada biji tertutup. Itu contoh kelasnya ada 2 kelas. Kelas monocotyledon dan kelas dicotyledon. Kelas monocotyledon ini banyak sekali. Nah, kita lihat ya contoh dari monocotyledon.